Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya anak-anakku, alhamdulillah termin 1 telah terlewati. Saatnya kita masuk ke termin 2, yaitu selalu berhemat energi dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, yuk terlebih dahulu yuk. Ikuti Ustazah ya. Aku cinta bahasa Indonesia. Ya, anak-anakku, adapun kompetensi dasarnya yaitu dari kompetensi dasar yaitu kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu teks petunjuk? Hari ini kita akan belajar materi tersebut. Nah, kalian cermati penjelasan dari Ustazah ya. Anak-anak, sebelum kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu seperti membuat jus, menonton televisi, mencuci tangan, dan meminum obat, dan lainnya, tentu kalian akan melihat langkah-langkah dan cara melakukannya dengan baik dan benar. Nah, disinilah yang dimaksud dengan teks petunjuk. Apakah kamu tahu apa itu teks petunjuk? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk itu sama dengan teks prosedur yang bertujuan untuk memberi panduan atau arahan yang jelas, seperti membuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya, dalam membuat teks petunjuk, kamu tidak boleh menggunakan bahasa yang terbelit-belit. Jelas, tetapi mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Maksudnya itu, ketika dalam membuat teks petunjuk harus secara urut sesuai dengan langkah-langkah. Tidak boleh tercampur. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Di sini bertujuan agar pembaca mudah memahami teks petunjuk yang kamu buat. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah memiliki makna, yaitu memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, ketika kamu membuat mie instan, masukkan air ke dalam panci, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu, seperti contoh pada obat batuk bermerek Huvagrip. Nah, di situ biasanya berada di belakang bungkus obat. Nah, kalian bisa melihat bagaimana cara meminum obat dan penyimpanannya. Jenis teks petunjuk yang kedua yaitu petunjuk membuat sesuatu. Tentu kalian pernah melakukannya di rumah ya. Seperti contoh, membuat kopi dalgona. Di situ dijelaskan bagaimana cara membuat kopi dalgona sesuai dengan langkah-langkah. Yang selanjutnya yaitu cara membuat mie instan. Tentu kalian pernah ya melakukan di rumah ya. Yang ketiga yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Biasanya ini berupa tips. Seperti contoh, 5 langkah mencuci tangan pakai sabun. Atau contoh lain, tips agar hidup sehat. Tips menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, petunjuk arah atau denah. Biasanya berada di surat undangan. Seperti contoh, nah, denah lokasi rumah. Untuk mencapai tujuan, kita bisa melihat petunjuk arah melalui denah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah teks petunjuk.
dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan jenis teks. Kamu akan membuat apa di situ? Yang kedua, menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Kembali lagi, teks petunjuk itu harus sesuai dengan langkah-langkah, harus sesuai dengan urutan, tidak boleh tercampur. Yang ketiga, menggunakan gambar. Di sini bertujuan untuk memperjelas teks petunjuk yang kamu buat. Isi dalam teks petunjuk itu ada 4. Yang pertama, ada pendahuluan, seperti contoh kamu membuat kopi dalgona. Nah, yang kedua, menentukan keterangan alat dan bahannya. Kira-kira apa saja yang kamu butuhkan? Yang ketiga, ada tahapan kegiatan. Nah, ini biasanya berupa langkah-langkah dalam membuat kopi dalgona. Dan yang terakhir, penutup. Biasanya diakhiri kalimat minuman siap untuk disajikan. Seperti contoh, pendahuluannya yaitu kincir angin dari plastik. Alat dan bahan itu ada botol, gabus, bekas, lidi, dan gunting. Sedangkan tahap kegiatannya yaitu langkah-langkah pembuatan. Penutup, kincir siap digunakan. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai ya. Jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke ustazah. Mungkin cukup sekian, semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum